Namaku Ben. Begitu biasa orang-orang memanggilku. Saat ini aku sudah berusia 38 tahun. Aku sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Anak pertamaku laki-laki dan anak keduaku perempuan. Pernikahanku berjalan dengan baik-baik saja. Apalagi secara ekonomi kehidupan kami sudah cukup mapan. Aku bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang cukup besar. Aku bekerja sebagai seorang kontraktor di bidang pekerjaan sipil. Pekerjaanku biasanya berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, landasan pesawat, terowongan, bendungan, dan berbagai pembangunan lainnya. Saat mendapatkan proyek yang cukup besar dan berada di luar daerah, kadang aku sering tidak bisa pulang ke rumah karena selain jauh, aku juga harus fokus pada pekerjaanku agar hasilnya tidak mengecewakan. Meskipun sering tidak berada di rumah, hubunganku dengan istri dan anak-anakku tetap terjalin dengan baik. Apalagi di zaman sekarang, jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk sebuah hubungan. Kita tetap bisa terhubung dengan orang terdekat kita, meskipun terpisah ribuan kilo jauhnya. Namun pada suatu kesempatan, aku pernah mendapatkan proyek yang cukup besar. Proyek pembangunan sebuah jalan di daerah yang cukup jauh dan kebetulan di sana belum ada sinyal sama sekali. Hal itu jadi sedikit menghambat komunikasiku dengan istri dan anak-anakku. Lama pengerjaan proyek tersebut diperkirakan kurang lebih selama 3 bulan. Dan aku untuk sementara harus tinggal di sana bersama tenaga kerja lainnya. Proyek tersebut merupakan pembangunan sebuah jalan menuju sebuah desa yang cukup terpencil. Jarak desa tersebut dari jalan poros kecamatannya sekitar 25 km. Dan selama ini masyarakat di sana sangat jarang keluar kampung karena kondisi jalannya yang cukup parah dan hanya bisa ditempuh oleh sepeda motor. Kehidupan masyarakat di desa tersebut memang cukup memprihatinkan secara ekonomi. Sebagian besar masyarakat hanya bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak seberapa dikarenakan jalan yang buruk tersebut. Hampir 1 bulan aku bekerja dan tinggal di daerah tersebut. Selama itu pula aku belum pernah pulang ke rumah. Bahkan aku hampir tidak pernah bisa menghubungi istriku karena jaringannya yang tidak memadai. Jujur saja, selama itu aku memang cukup merasa kesepian dan sering merasa rindu, terutama kepada anak-anakku. Meskipun sudah terbiasa berpisah dengan mereka, namun selama ini setidaknya aku masih bisa menghubungi mereka. Tapi sekarang rasanya berbeda, karena komunikasi kami juga ikut terputus saat ini. Sebagai seorang laki-laki yang masih cukup muda dan harus terpisah ribuan kilo jauhnya dari istri, kadang aku merasa kesepian. Biar bagaimanapun, aku juga punya kebutuhan biologis yang harus aku salurkan, dan hal itu cukup menyiksaku. Sampai pada suatu kesempatan, seorang laki-laki yang merupakan penduduk asli daerah tersebut yang aku ketahui bernama Paijo sempat menawarkan aku sesuatu yang cukup menggoda jiwaku. Aku mengenal Paijo sudah sejak dari awal aku tinggal di sana. Kebetulan Paijo adalah salah seorang mandor pada proyek yang sedang aku kerjakan. Aku memang sudah sering mengobrol bersama Paijo. Aku juga tidak terlalu merasa sungkan untuk menceritakan tentang rasa kesepianku tersebut. Hal itu ternyata cukup menarik minat Paijo, sehingga ia pun dengan berani menawarkan hal tersebut padaku. Di sini ada loh Pak, perempuan muda yang bisa diajak kawin kontrak.
Begitu ucap Pak Ijo padaku waktu itu. Maksudnya gimana tuh? Tanyaku kurang paham. Maksudnya gini Pak, karena Pak Ben yang harus terpisah dari istri, sementara Pak Ben juga butuh tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis Pak Ben. Saya menawarkan bagaimana kalau Pak Ben kawin kontrak aja dengan gadis sini. Apalagi proyek ini kan juga masih lama selesainya. Pak Ben bisa kawin kontrak selama 2 bulan ke depan dengan harga yang cukup murah. Selama itu Pak Ben bebas mau ngapain aja dan sudah dijamin tidak akan ada tuntutan apapun. Dan juga rahasia Pak Ben pasti aman. Jelas Pak Ijo cukup panjang lebar. Jadi maksudnya saya menikah dengan gadis sini hanya untuk sementara waktu selama saya berada di sini. Aku bertanya sekali lagi, sekedar meyakinkan maksud Pak Ijo sebenarnya. Iya Pak, daripada Bapak selalu merasa kesepian kan? Balas Pak Ijo lagi. Aku terdiam beberapa saat, memikirkan hal tersebut. Tawaran yang cukup menarik sebenarnya. Tapi, bukankah hal itu berarti aku akan mengkhianati istriku? Bukankah itu berarti aku tidak lagi menjadi suami yang setia? Ya, itu terserah Pak Ben sih. Saya hanya sekedar menawarkan. Kalau memang Pak Ben bersedia, saya bisa carikan gadis yang cocok buat Pak Ben. Saya jamin Pak Ben tak akan menyesalinya. Pak Ijo berucap lagi melihat keterdiamanku. Emang harganya berapa? Tanyaku tanpa sadar. Harganya berkisar 2-3 juta per bulan, Pak. Jadi kalau cuma 2 bulan, ya sekitar 5 atau 6 juta lah. Itu pun tergantung gadis yang Bapak pilih. Jelas Pak Ijo. Pilihannya banyak ya? Aku bertanya lagi. Banyak Pak. Bapak tinggal sebutin aja tipe seperti apa yang Bapak inginkan. Rata-rata gadis-gadis di sini memang itu pekerjaannya. Dan mereka cantik-cantik loh Pak. Asal Bapak jangan baper aja dan bukan untuk diajak serius loh. Terang Pak Ijo kembali. Oh, gitu ya Jo. Ya udah, boleh tuh dicoba. Kamu cariin aku satu ya, Jo. Ucapku akhirnya. Pak Ben serius. Pak Ijo bertanya kembali. Ya, nggak tahu juga sih Jo. Saya malah jadi bingung sebenarnya. Saya juga tidak ingin mengkhianati istri saya. Tapi saya juga butuh sih Jo. Balasku pelan. Ya udah, kalau gitu Pak Ben coba aja dulu. Kalau rasanya nanti nggak cocok atau nggak nyaman, Pak Ben bisa berhenti kok. Ucap Pak Ijo kemudian. Ya udah Jo, kamu atur aja ya. Nanti kalau soal biaya, kamu minta aja berapanya sama saya. Balasku akhirnya. Oke Pak, ucap Pak Ijo sambil ia mengacungkan kedua jempol tangannya padaku. Beberapa hari kemudian, kawin kontrak itu pun akhirnya terjadi. Pak Ijo memperkenalkan aku dengan seorang gadis desa yang berparas cukup cantik dan masih cukup muda. 21 tahun usianya. Namanya Amirah. Menurut pengakuannya, ini adalah kawin kontrak pertamanya. Jadi, Amirah belum berpengalaman dalam hal tersebut. Ia mau melakukan semua itu hanya karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dan membantu orang tuanya. Meskipun ia tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Pernikahan kami berlangsung sangat sederhana, tanpa syarat dan surat-surat apapun. Kami dinikahkan oleh penghulu kampung dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saksi saja, termasuk Pak Ijo. Tidak ada pesta dan tidak ada surat nikah.
Hanya sebuah surat perjanjian antara aku dan Amirah yang berisi beberapa hal. Setelah menikah, Amirah pun tinggal bersamaku di sebuah rumah yang sengaja aku sewa selama aku berada di sana. Dan anehnya, penduduk di sana menganggap hal tersebut sesuatu yang biasa. Tidak ada yang peduli akan hal tersebut. Mungkin memang karena begitulah kebiasaan penduduk kampung itu. Dan aku juga jadi tahu kalau aku bukan satu-satunya pendatang yang melakukan hal tersebut. Bahkan ada yang dengan sengaja datang ke sana hanya untuk sekedar kawin kontrak selama beberapa minggu saja. Miris sebenarnya, tapi itu bukan urusanku. Aku tak berhak menghakimi mereka. Setiap orang punya pilihan dalam hidup ini. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa memilih jalan hidupnya karena faktor ekonomi. Biaya kontrak Amirah terbilang cukup mahal, karena biar bagaimanapun ia masih suci. Dan hal itu menjadi nilai plus tersendiri baginya. Dan aku merasa beruntung bisa mendapatkan Amirah. Selain karena ia memang cantik dan seksi, ia juga masih perawan. Mas Ben, mau saya masakin apa malam ini? Tanya Amirah padaku suatu sore. Saat itu aku baru saja pulang dari tempat kerja. Terserah di Amirah aja, apapun yang di Amirah masak selalu terasa enak di lidah Mas. Balasku sok romantis. Masakan Amira aja nih yang terasa enak di lidah Mas Ben. Tanya Amirah seperti sengaja memancingku. Ya, selain itu juga terasa enak kok di lidah Mas, balasku. Yang mana? Tanya Amirah dengan suara manjanya. Yang di tengah-tengah itu loh, balasku sambil sedikit mengedipkan mata. Ah, Mas Ben bisa aja. Ucap Amirah sedikit tersipu. Begitulah kemesraan yang terjadi antara aku dan Amirah semenjak kami menikah. Amirah memang selalu bisa menghiburku. Rasa capekku jadi hilang saat sudah bertemu dengannya di rumah. Aku jadi semakin merasa nyaman bersamanya. Rasanya hidupku menjadi lengkap kembali dengan kehadiran Amirah menghiasi hari-hariku. Semakin hari, aku pun semakin terasa dimanjakan oleh Amirah. Tidak sia-sia rasanya, aku harus membayarnya mahal untuk hal tersebut. Aku jadi punya tujuan untuk pulang. Aku juga jadi semangat bekerja. Rasanya semua itu terlalu indah bagiku. Tak kusangka aku akan mendapatkan kebahagiaan lain di sini. Di tempat terpencil ini, di tempat yang jauh dari hiruk pikuk kendaraan berlalu lalang, di tempat yang sunyi namun penuh ketenangan, yang membuat aku jadi betah untuk berlama-lama tinggal di sini bersama Amirah. Waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Aku menjalani pernikahanku dengan Amirah dengan sangat baik. Kami benar-benar menjadi sepasang suami istri. Aku bahkan jadi hampir lupa kalau aku sudah punya istri dan anak. Aku terlena dengan hubungan singkat tersebut. Aku bahkan tidak pernah pulang selama 2 bulan setelah menikah dengan Amirah. Aku juga tidak berusaha untuk menghubungi istri dan anak-anakku. Meskipun aku yakin mereka akan mengerti, karena kondisi jaringan di tempat aku bekerja sekarang memang tidak memungkinkan aku untuk menghubungi mereka. Sebagai seorang istri, Amirah memang melayaniku dengan cukup baik. Ia memasak untukku, mencucikan pakaianku, membersihkan rumah, dan tentu saja
melakukan tugasnya sebagai seorang istri pada saat malam hari. Semuanya terasa sempurna bagiku. Aku tidak lagi merasa kesepian. Sampai akhirnya, proyekku pun selesai. Kontrak perkawinan kami pun berakhir. Amirah kembali ke rumah orang tuanya, dan aku dengan sangat berat hati harus kembali ke kota tempat aku tinggal. Meskipun singkat, namun kesan yang Amirah berikan untukku benar-benar membekas di hatiku. Aku jadi terbawa perasaan. Aku jadi tidak bisa melupakan Amirah. Wajahnya masih terus membayangi pikiran dan hatiku. Amirah terlalu sempurna sebagai seorang istri. Tapi semua memang harus berakhir. Aku harus bisa melupakan Amirah dan segala kenangan bersamanya. Aku harus realistis. Pernikahanku dengan Amirah hanya bersifat sementara, bukan untuk selamanya. Kehadiran Amirah dalam hidupku hanyalah sebagai selingan di saat aku merasa kesepian. Aku harus sadar bahwa saat ini aku sudah punya istri dan anak yang selalu setia menungguku pulang ke rumah. Aku harus bisa menganggap Amirah hanyalah selingan dalam hidupku. Ia hadir hanya untuk singgah, bukan untuk menetap. Ia bukan rumahku, karena aku sudah punya rumah lain yang harus aku jaga keutuhannya. Semoga saja aku mampu melupakan Amirah. Semoga saja aku bisa menghapus bayangannya dari pikiranku. Dan semoga saja istriku tidak akan pernah mengetahui hal tersebut. Ya, semoga saja.